Halo, ini Mendikbud Nadiem Makarim. Jika melihat kalender pendidikan, harusnya sekarang sudah memasuki semester genap tahun pelajaran 2020-2021 dan harusnya sekolah tatap muka dilaksanakan. Namun belakangan banyak pemerintah daerah yang menunda pelaksanaan sekolah tatap muka tersebut. Bukan tanpa sebab, karena memang angka kenaikan positif COVID-19 trennya masih meningkat. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan telah memberikan lampu hijau untuk sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Namun hal tersebut bergantung terhadap 3 kebijakan, yakni pemerintah daerah, kepala sekolah, dan orang tua siswa, yang dalam hal ini diwakili oleh komite sekolah. Nah, hal tersebut tentu disambut baik oleh orang tua siswa mengingat selama ini pembelajaran jarak jauh dinilai kurang efektif. Dengan adanya penundaan sekolah tatap muka di bulan Januari ini, sejumlah kalangan memang merasakan kekecewaan yang mendalam, mulai dari orang tua siswa, kepala sekolah, dan bahkan siswa itu sendiri. Bahkan mereka sampai mengutarakan kekecewaan tersebut di dalam media sosial. Setelah sekian lama menjalani pembelajaran jarak jauh yang dirasa kurang begitu efektif dalam mencapai sasaran, beberapa pihak pun menyayangkan dengan kembalinya ditunda sekolah tatap muka ini. Sejak beberapa bulan lalu memang sekolah telah menyiapkan protokol kesehatan dengan daftar checklist yang dianjurkan dari kementerian selengkap mungkin, mulai dari hand sanitizer, disinfektan, masker, wastafel, termogan, dan sebagainya. Namun pada kenyataannya itu semua malah tidak digunakan sama sekali. Bahkan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan telah memberikan bantuan yang cukup besar, mulai dari BOS reguler, BOS afirmasi, dan BOS kinerja. Di dalamnya, ada sebagian anggaran yang digunakan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, selain itu juga, pemerintah memberikan dukungan melalui pemberian kuota belajar bagi siswa yang katanya di tahun 2021 akan kembali disalurkan sekitar bulan Maret. Namun karena kegiatan belajar mengajarnya dilaksanakan secara daring, maka semua yang dipersiapkan tadi akhirnya dibiarkan begitu saja. Satu sisi pemerintah ingin menekan angka positif COVID-19 dan tidak adanya klaster baru, yaitu klaster sekolah. Sementara sisi lain, siswa memang butuh tatap muka agar kedisiplinan dan karakternya bisa tetap terjaga. Dengan terus dilaksanakannya pembelajaran jarak jauh tentu saja berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak. Kita tidak bisa menutup mata selama PJJ dilaksanakan, banyak sekali siswa atau pelajar yang memang bukan malah belajar, lalu kemudian malah asik chatting online, game online, dan sebagainya. Ironis memang, namun ini semua perlu kerja keras dari semua pihak, sehingga tidak ada lagi orang tua yang bertanya, apakah memang corona itu adanya di sekolah, apakah di tempat wisata itu tidak ada corona, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain di masyarakat yang memang mengharapkan pembelajaran tatap muka segera dilaksanakan walaupun dalam tanda kutip terbatas. Belakangan banyak sekolah yang sudah membuat surat pernyataan orang tua siswa yang isinya memang mengenai persetujuan sekolah tatap muka ini. Tentu saja hampir 100% mendukung agar sekolah tatap muka bisa secepatnya dilaksanakan. Orang tua siswa ingin adanya pengawasan dari gurunya. Jika terus-menerus pembelajaran dilaksanakan di rumah, tentu saja ini tidak akan optimal karena orang tua siswa pun harus mencari nafkah, kemudian juga belum lagi ditambah dengan konsekuensinya anak kurang memahami dengan apa yang disampaikan, dan lain sebagainya. Kementerian Pendidikan terus membantu orang tua siswa dengan pemberian kuota belajar kepada setiap peserta didik. Bahkan rencananya di tahun 2021 sekitar bulan Maret katanya program ini akan kembali dilanjutkan. Namun pemberian kuota tersebut bukan tanpa masalah karena setiap daerah itu berbeda. Bahkan program pemberian kuota tersebut dirasa kurang sempurna. Pasalnya letak geografis setiap daerah berbeda dan provider jaringannya pun tidak semuanya merata. Ditambah lagi tidak setiap orang tua siswa yang memiliki fasilitas yang memadai. Akhirnya bantuan kuota tersebut malah terbuang dan sia-sia begitu saja. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan pelaksanaan pembelajaran sekolah ini menjadi hak masing-masing pemerintah daerah. Nah, hal tersebut ini tertuang dalam surat ketentuan bersama SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap ini. Nah, melihat pengalaman yang terjadi di tahun 2020 di mana tidak seluruh daerah
ini mampu melaksanakan pembelajaran tatap muka, maka pemerintah pusat memberikan hak pemerintah daerah untuk menentukan sistem belajar di wilayah masing-masing. Kata Pak Nadiem mengatakan bahwa kita memberikan hak kembali kepada Pemda, tapi tentunya dengan persetujuan kepala sekolah dan komite sekolah. Itu kata Pak Nadiem pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021. Nah, sehingga kini Pemda baik di level kabupaten hingga di level provinsi sudah memiliki hak untuk membuka sekolah tatap muka tanpa melihat kategori zona COVID-19-nya. Nah, di sini Pemda mengambil diskresi untuk pemilihan wilayah yang bisa menjalankan sekolah tatap muka dan tentunya dengan resiko angka COVID-19-nya yang memang rendah begitu. Dan harus dilihat juga mana area-area yang mungkin relatif lebih aman dari sisi COVID atau juga daerah-daerah yang relatif sangat sulit melaksanakan PJJ. Nah, lebih lanjut juga Pak Nadiem menyadari adanya resiko loss of learning diakibatkan pandemi COVID-19 ini. Maka dengan demikian, Kemendikbud justru menganjurkan kepada daerah yang sulit melangsungkan pembelajaran jarak jauh untuk segera membuka sekolah tatap muka. Begitu katanya. Itu menurut Pak Nadiem Makarim seperti dikutip oleh suara.com. Nah, kemudian jika kita melihat dari detiknews.com ini mengatakan katanya menurut Pak Nadiem yang paling mengerti tentang kondisi kesehatan di wilayah masing-masing adalah pemerintah daerah. Maka dari itu keputusan pembelajaran tatap muka itu diserahkan kepada pemerintah daerah, namun tetap harus ada persetujuan dari kepala sekolah dan komite sekolah setempat. Nah, Pak Nadiem menganjurkan sebaiknya daerah-daerah yang termasuk 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, yang kesulitan melaksanakan pembelajaran jarak jauh, sebaiknya segera menerapkan pembelajaran tatap muka di sekolah, namun tetap harus memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Jadi anjuran dari Kemendikbud adalah daerah-daerah di 3T, di daerah yang sangat sulit untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh, itu sebaiknya sekolah tatap muka segera bisa dilakukan karena sangat serius loss of learning yang terjadi bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Demikian kata Pak Nadiem Makarim.